Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian setiap pagi ba'da subuh di masjid ini. Yang pada hari ini kita lanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir Al-Quran, tafsir surat ke-75. Surat ke-75 dalam Al-Quran adalah surat yang bernama Surat Al-Qiyamah, yang artinya hari kiamat. Tafsiru suratil qiyamah, ini adalah tafsir surat Al-Qiyamah. Wahia makiyatun, dan dia surat Al-Qiyamah ini adalah surat makiyah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya arbaun, ada 40. Bener enggak? 40 ya. Dari mushaf Utsmani ya, yang kita kenal. Tetapi saudara, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, beliau mengatakan suratul qiyamah, surat Al-Qiyamah ini makiyatun, adalah surat makiyah. Wahia, dan dia surat Al-Qiyamah ini tis'un wa thalathuna ayah, terdiri dari 39 ayat. Nah, jadi kalau kita melihat dalam mushaf itu, Al-Quran itu, kebanyakan mushaf itu tertulis jumlah ayatnya 40. Tapi ada tafsir yang menerangkan ayatnya bukan 40, 39 aja. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Ya karena mereka dapatnya dari gurunya begitu, 39 ya. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Kemudian dalam tafsir kitab tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir ya, dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh ulama Tunisia kalau enggak salah ya, Tunisia ya. Enggak tahu. Ulama Afrika. Beliau mengatakan winat ya, disusun hadhihi suratu, surat dinamakan hadhihi suratu, surat ini fil masahif, di dalam mushaf itu, wa kutubit tafsir, dan dalam kitab-kitab tafsir, wa kutubis sunnah, dan dalam kitab-kitab hadis, dengan ya, dinamakan surat ini dengan berdasarkan kitab-kitab tafsir dan mushaf-mushaf yang ada, dan juga dalam hadis. Surat ini dinamakan suratul qiyamati, surah Al-Qiyamah. Kenapa dinamakan surat Al-Qiyamah? Liwuku il qasami biyaumil qiyamati fi awwaliha, karena telah adanya atau datangnya ya, al-qasam, sumpah, biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat, sumpah Allah dengan hari kiamat, fi awwaliha, pada permulaannya, pada permulaan surat ini. Walam yuksam bih, dan Allah tidak bersumpah dengannya, fi ma nazala qablaha, di dalam surat apa saja yang telah turun sebelumnya, minas suwari, dari banyak surat. Jadi ini adalah surat yang pertama kali turun di mana Allah bersumpah dengan hari kiamat. Sebelum surat ini turun, tidak ada satu surat pun yang sudah turun yang didahului oleh sumpah Allah ya, bahwa Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa qala Al-Alusi, dan telah berkata penyusun kitab tafsir Al-Alusi ya, tafsirnya namanya Al-Alusi. Itu dikatakan yuqalu laha, dinamakan untuk surat ini
surat Al-Qiyamah ini nama lainnya adalah suratul la uqsimu, surat la uqsimu. Padahal kita mengenal dalam surat Al-Quran dalam juz amma itu ada surat namanya Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, ya. Ya, ada toh? Nah, itu. Tapi ini surat namanya surat la uqsimu. Kalau yang itu tadi bukan surat la uqsimu, itu surat Al-Balad. Ya. Wahia dan dia, ya ini surat ini makiyatun, adalah surat makiyah. Nah, sudah banyak ulama mengatakan seperti itu. Bil ittifaq, secara kesepakatan, secara mufakat. Jadi semua ulama sepakat bahwa surat ini makiyah. Karena ada beberapa surat yang dibilang makiyah, yang lain bilang madaniyah. Nah, surat Al-Qiyamah ini makiyah. Saya itu sebenarnya ngantuk loh Pak. Tapi sampean mah bisa ngantuk juga ya. Kalau saya teriak-teriak itu bisa juga ngantuk sampean. Masya Allah, setan itu memang pintar banget ya. Masya Allah. Wa uddatil hadiyata wa salasina fi idadi nuzuli suratil Quran. Dan surat ini dihitung adalah merupakan surat yang al-hadiyata wa salasina, surat ke-31 fi idadi, di dalam bilangan nuzuli suratil Quran, turunnya surat Al-Quran. Jadi surat Al-Qiyamah ini adalah surat yang turunnya nomor 31. Tetapi di dalam Al-Quran oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah, taufik dari Allah, diletakkan di surat nomor 75. Ya, enggak apa-apa, perintah Allah begitu ya. Nazalat surat Al-Qiyamah ini turun ba'da, sesudah suratil Qari'ah, sesudah surat Al-Qari'ah. Jadi sudah surat Al-Qari'ah turun surat Al-Qiyamah. Jadi kalau kita baca surat Al-Qiyamah dengan surat Al-Qari'ah enggak apa-apa, bagus. Tapi karena susunan dalam Al-Qur'an itu susunan sudah seperti sekarang ini, surat Al-Qiyamah itu surat 75, sedangkan surat Al-Qari'ah itu surat ke-100 berapa itu ya, Al-Kafirun 100. Nanti saya lihat sendiri itu ya. Surat 109 atau 108 atau 106 atau 107 saya enggak hafal. 100? 101. Ya, 101. Jadi kalau ini dua surat ini dibaca cocok karena sama-sama berbicara tentang hari kiamat. Ya. Wa qabla, dan surat ini turun sebelum suratil Humazah, surat Al-Humazah. Jadi turun surat Al-Qari'ah ya, turun sesudah surat Al-Qari'ah. Jadi surat Al-Qari'ah dulu turun, kemudian Al-Qiyamah, kemudian surat Al-Humazah. Ya. Jadi kalau saudara baca dari ngimami itu membaca Al-Quran itu sesuaikan dengan urutan nomor surat, itu yang bagus, yang diajarkan oleh Rasul begitu. Rasul itu kalau ngimami begitu. Ya, kadang-kadang aja, pernah aja sekali-sekali beliau tidak urut, tapi selalu urut. Wa adadu ayyiha, dan jumlah atau bilangan ayatnya inda ahlil adad, pada kalangan ulama yang ahli menghitung ayat-ayat Al-Quran, fi mu'dhamil amsar, pada kebanyakan atau kota-kota yang besar adalah tis'an wa thalathina ayat. Loh, ini ayat ini kebanyakan ahli menghitung ayat Quran itu jumlahnya 39 ayat. Wa addaha, dan telah menghitung surat ini ahlul Kufah, ulama-ulama Kufah, arba'in, jumlahnya 40. Jadi ulama Kufah yang mengatakan jumlah surat ini ayatnya ada 40. Tapi ada juga yang 39. Ya bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu perbedaan penghitungan. Kita menghitung aja kadang-kadang beda kok. Coba kamu hitungin duit ini berapa? 100. 99 tuh. Loh, yang benar yang mana ini? 99. Yang satu ngitungnya
kurang teliti. Nah, jadi kurang. Nah, surat ini surat Al-Qiyamah dan tadi sudah saya perdengarkan bacaan atau qiraah dari qari terkenal di dunia ini ya. Nah, mari kita lihat surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Sampai situ dulu bacaannya. Mari kita lihat satu demi satu dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Tentunya tidak bisa selesai dalam satu pertemuan ini 15 ayat ya, kecuali cuma diterjemahkan saja. Ya, jadi saudara sekalian, Allah berfirman pada surat Al-Qiyamah ini pada ayat yang pertama, La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini membacanya begitu. Tadi sudah diperdengarkan kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya apa? Artinya la pertama di sini ada yang mengatakan huruf lam atau huruf la di sini itu huruf ziyadah, huruf tambahan. Sebagian ulama mufassir, ahli tafsir mengatakan bahwa la di sini bukan la ziyadah tapi la nafi. La yang menunjukkan tidak, yang artinya tidak. Nah, coba baca terjemahan itu Pak, ayat 1. Aku bersumpah demi hari kiamat, terjemahan Kementerian Agama. Nah, di sini ada kok. Ada jauh-jauh nyuruh orang itu. Nah, ini ada ini. Ini ada ini. Ini Al-Insan. Nah, ini Kementerian Agama punya ini. Nih. Surat Al-Qiyamah, surat ke-75, 40 ayat, surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, itu modelnya Pak Iris. Mana Pak Iris? Enggak ada. Ya. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, yang menerjemahkan begini ini berarti dia mengikuti pendapat ulama ahli tafsir yang menerangkan bahwa kata la pada ayat 1 ini adalah la zaidah itu. Yang lainnya mengatakan la di sini ini bukan la zaidah tapi la nafiah. Jadi la yang menunjukkan arti tidak. Sehingga kalau diartikan seperti itu, kalau dipahami seperti itu, maka menerjemahkannya la uqsimu biyaumil qiyamah. Tidak, aku bersumpah dengan hari kiamat. Begitu. Dan ini saya dapatkan terjemahan seperti ini di tafsir Al-Misbah kepunyaan Profesor Quraish Shihab. Dia menerjemahkannya bukan aku bersumpah dengan hari kiamat, tapi tidak, aku bersumpah
dengan hari kiamat. Gimana kok bisa begitu? Ya kita lihat tafsirnya ya. La uqsimu biyaumil qiyamah bimakna, ayat ini maknanya adalah uqsimu, aku Allah bersumpah biyaumil qiyamah dengan hari kiamat. Lalu diterangkan oleh tafsir Ibnu Jarir ini, dakhalat la, masuk huruf la taukidan, sebagai taukid, sebagai penekanan, sebagai ya penekanan ya lil kalam, untuk kalimat ini. Jadi huruf la di sini hanya sebagai penekanan saja, taukid ya. Sehingga maknanya bukan la uqsimu, aku tidak aku bersumpah dengan hari kiamat, tapi kata Imam Ibnu Jarir, makna ayat ini ya uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Sama dengan tafsir Al-Qurtubi ini, uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan dalam tafsir yang lain diterangkan ini wasighatula, dan sigot. Apa sigot itu bahasa Indonesianya apa sih? Sigot itu bentuk kata, itu bentuk kata, susunan kata. Sigot la, bentuk kata la di sini bentuk kata la uksimu adalah sigotu kosam. Ini bentuk kata sumpah, bentuk kalimat sumpah. Nah, terus diterangkan dalam tafsir Ibnu Abbas ini, la, huruf la sini zaidah, adalah huruf zaidah, nafiyah, tapi juga huruf la nafiyah. Adkhalat, dia masuk, ala fi'lil qasam, kepada fi'il yang menunjukkan sumpah, litauqidihi, untuk menguatkannya. Yaqulu, kesimpulannya Allah berfirman, uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, annaha kainatun, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Itu menurut tafsir Ibnu Abbas dan tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi saudara, ayat ini diawali oleh Allah dengan sumpah Allah, bahwa Allah bersumpah demi hari kiamat. Lalu pada ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, wala uqsimu. Nah, ini juga sama persoalannya. La uqsimu di sini dimaknai sungguh aku bersumpah, atau aku bersumpah bin nafsil lawwamah, dengan jiwa yang menyesali, jiwa yang sangat menyesali. Lawwamah bentuk mubalaghah ya, isim mubalaghah. Jadi kata Allah, ayat ini dimulai dengan dua sumpah Allah. Pertama, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Itu maknanya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kita jangan tenang-tenang, jangan tidur. Astagfirullahaladzim, ngaji kok tidur sampean piye toh? Sudah tutup aja sudah. Kalau saudara ngaji tidur, nanti saudara ngajar, muridnya tidur. Atau sampai nanti tinggal pergi sama muridnya. Kenapa lah sampai ngaji tidur gimana? Dibales nanti. Maka kalau saudara ngajar kok orang-orang pada pergi, kenapa? Karena sampai sendiri waktu ngaji tidur, tinggal pergi sama muridnya. Dibalas oleh Allah. Aku teriak-teriak begini biar bangun ya, sampai bisa-bisanya tidur loh. Masya Allah, luar binasa benar ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapa yang tidur nggak tahu lah, aku nggak bilang siapa yang tidur nggak kutunjuk lah ya. Pokoknya merasa tidur ya itulah dia. Intinya. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat, dan kedua Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali. Saudara, dalam Al-Quran Allah menyebut jiwa itu ada 3 macam. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu jiwa yang terbaik. Yang kedua an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesali diri. Yang ketiga an-nafsul ammarah. Ammarah itu ada dalam surat Yusuf nanti. Innan nafsala amma apa? Innan nafsa mana Yogi mana Yogi? Yogi ora enek. Ya, di dalam surat Yusuf ya, di ayat berapa itu? Siapa yang hafal tuh? Di surat Yusuf ada tuh ya. Jadi nafsu manusia ada 3. Manusia itu bentuknya bisa sama, bentuknya ya wujudnya ya manusia, sama manusia.
Cuma beda warna kulit, beda rambut, beda bahasanya beda. Tapi bentuknya manusia sekali begitu tuh, bentuknya ada kepalanya satu, telinganya dua. Itu walaupun manusia itu jenisnya itu seperti itu, tapi jiwanya itu ada 3 macam. Ada manusia yang berjiwa tenang, ini yang paling baik yang Allah dalam Al-Quran berfirman. Ini saya bacakan suratnya, ada dalam surat Al-Fajr ya, benar. Nah, surat Al-Fajr di ayat yang keberapa itu? Surat Al-Fajr itu adalah surat yang ke-89 di ayat terakhir itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini ayat 27 ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini loh Pak. Ini jiwa yang manusia yang baik yang kayak begini ini. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan disenangi. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ini orang beriman nanti kalau nyawanya mau dicabut oleh malaikat. Kalau orang beriman, orangnya baik, dibacakan ayat ini oleh malaikat. Udah ya, udah selesai kamu hidup, udah cukup, cari uangnya udah cukup, rezekimu udah habis. Kamu cari uang gak akan dapat lagi, udah habis kok. Kamu pulang ya, pulang kepada Tuhanmu. Dan kamu pulang dalam keadaan senang, ridho kamu meninggalkan dunia ini, mardiyah dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu wahai jiwa yang tenang ke dalam surgaku. Nah, kita tinggal menunggu aja kapan kita akan kembali kepada Allah. Nah, sebelum kita kembali kepada Allah, ayo kita perbaiki diri kita. Yang masih malas kita bikin jadi rajin. Yang masih belum pandai baca Al-Quran, kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita. Yang belum bisa menerjemahkan Al-Quran, berusaha menerjemahkan Al-Quran. Yang belum bisa hafal Al-Quran, berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ya, itu hari demi hari kita isi dengan kegiatan seperti itu, supaya nanti di saat kita dipanggil oleh Allah, jiwa kita sudah termasuk jiwa manusia yang disebut oleh Allah tadi, sudah menjadi nafsul mutmainnah. Bukan nafsul lawamah dan bukan nafsul, apalagi nafsul amarah. Nah, itu. Dah sekian aja dulu kalau sudah ada ngantuk. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.